Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing dan membahas tema tentang melatih otot syukur. Kenapa otot syukur perlu dilatih? Supaya kita menjadi terbiasa. Terbiasa dalam hal apa? Terbiasa untuk melatih pikiran kita fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang penuh berkah. Teman-teman sekalian, otot syukur perlu dilatih karena syukur ini memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, sebagaimana firman Allah, siapa yang bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Jadi kalau kita bisa membiasakan diri kita untuk pandai bersyukur, maka nikmat-nikmat, rezeki, kemuliaan, kebahagiaan akan dengan sendirinya datang berlimpah ke dalam hidup kita. Teman-teman yang sudah bergabung silahkan boleh di-share live kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang teknik ataupun praktek syukur untuk mengundang rezeki, keharmonisan, kebahagiaan datang dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, gimana cara untuk melatih otot syukur ini ya? Nah, otot syukur bisa dilatih dengan kita membuat jurnal syukur atau yang teman-teman mungkin sering mendengar istilah journaling ya. Jadi journaling bisa dengan banyak tema ya. Di antara manfaat journaling itu adalah membantu pikiran kita agar terfokus pada niatnya. Misalnya kalau jurnalnya jurnal syukur, maka kita bisa menggunakan teknik journaling tersebut untuk fokus menuliskan hal-hal baik yang bisa kita syukuri. Nah, ya dalam satu hari teman-teman bisa menuliskan tuh setiap hari minimal 5 hal-hal yang teman-teman syukuri pada hari tersebut ya. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Ada Emak Lia, selamat bergabung. Teman-teman yang sudah hadir di sesi live pagi ini, silahkan boleh di-share live-nya sehingga bisa lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung di live kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tadi praktek syukur. Kenapa kok syukur ini perlu dilatih, perlu diupayakan? Karena teman-teman sekalian, syukur itu memiliki banyak sekali manfaat ya. Pertama, kalau kita pandai bersyukur, hati kita itu akan dominan merasa senang. Tahu ya gimana rasanya bersyukur tuh, hatinya terasa lapang banget. Jadi kalau teman-teman itu sudah membiasakan dirinya untuk bersyukur dalam hal apapun, hati teman-teman tuh lapang. Jadi kalau dikaitkan dengan rezeki itu jadi senang datang ke dalam hidup teman-teman. Kenapa? Karena hatinya lapang. Ya, jadi prinsip rezeki itu dia suka pada hati yang lapang. Bayangkan kalau hati kita sempit itu gimana? Sempit itu kita suka mengeluh ya, suka menunda-nunda, suka menyalahkan atau sering berprasangka buruk ya. Itu membuat hati kita terasa sempit gitu ya. Nah, rasa sempit ini membuat rezeki juga jadi sulit. Ya. Nah, rezekinya jadi sulit karena hatinya sempit, penuh dengan amarah, penuh dengan kemalasan, penuh dengan kebencian ataupun dengan rasa kecewa ataupun marah di hati. Nah, latihan bersyukur membuat hati kita tuh jadi lapang gitu ya. Nah, kalau hatinya lapang tadi rezeki jadi senang datang. Teman-teman senang nggak kalau rezeki suka pada teman-teman? Ya, maka teman-teman perlu ya melatih otot syukurnya. Tadi di sini kita bahas tentang salah satu teknik yang bisa membantu melatih otot syukur kita, yaitu dengan jurnal syukur. Nah, teman-teman perlu berlatih selama 30 hari atau minimal setiap hari teman-teman latihan menuliskan 5 sampai 10 hal-hal baik yang teman-teman dapatkan dalam satu hari. Mau ditulis kapan? Mau tidur boleh, bangun tidur boleh, atau saat ini sekarang ketika teman-teman ada waktu, teman-teman juga bisa menuliskan jurnal tersebut. Apa yang ditulis? Misal hari ini teman-teman berhasil melakukan apa aja? Oh, alhamdulillah hari ini saya berhasil bangun pagi. Sebelum subuh saya sudah bangun, sholat tahajud dan kemudian sholat subuh di awal waktu. Nah, itu berarti hal-hal yang berhasil teman-teman lakukan. Oh, alhamdulillah hari ini saya berhasil masak masakan kesukaan keluarga. Teman-teman tulis tuh.
Nah, pastikan ketika teman-teman menuliskan rasa syukur itu, rasanya juga diaktifkan. Makanya saat menulis, formatnya teman-teman awali dengan saya bersyukur dan bahagia banget bisa masak untuk keluarga pagi ini. Saya bersyukur dan bahagia banget bisa merasakan mandi pagi dengan air yang sejuk sekali. Saya bersyukur dan bahagia banget bisa berjemur merasakan hangatnya sinar mentari. Nah, teman-teman bisa fokus ke area-area yang berhasil teman-teman lakukan pada hari ini, atau teman-teman tuliskan area-area yang teman-teman dapatkan. Misal teman-teman hari ini dapat traktiran. Itu kan merupakan rezeki yang tidak diduga-duga. Wah, alhamdulillah hari ini ada yang kirim makanan ke rumah. Oh, alhamdulillah hari ini ada yang bertamu dan membawa banyak oleh-oleh. Alhamdulillah hari ini mendapat rezeki yang tidak diduga. Alhamdulillah hari ini dapat apa gitu. Nah, bisa juga menuliskan hal-hal yang teman-teman berhasil dapatkan hari ini. Nggak harus yang besar-besar ya teman-teman. Makanya latihan bersyukur ini membantu kita untuk bisa mengamati hal-hal sekecil apapun. Jadi rezeki itu bukan hal-hal besar doang gitu ya, tapi hal-hal sederhana sekalipun itu kalau kita sadari ya, kita bisa mendapatkan feel syukurnya. Kenapa? Feel syukur ini perlu kita dapatkan supaya hatinya lapang tadi. Kan rezeki suka pada hati yang lapang. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya. Mau nggak? Nah, maka tadi semakin kita mudah merasa syukur, termasuk untuk hal-hal sederhana sekalipun ya. Bisa makan gorengan ya, atau ada yang ngasih hadiah ya. Nah, teman-teman rasakan syukurnya. Ya, kemudian apalagi? Tadi yang pertama bersyukur untuk hal-hal yang bisa teman-teman lakukan, kebaikan yang bisa teman-teman lakukan. Yang kedua, bersyukur pada hal-hal yang bisa atau berhasil teman-teman dapatkan. Ketiga, teman-teman juga bisa mensyukuri apa yang bisa teman-teman bagikan. Wah, hari ini saya membagikan senyum yang indah pada pasangan. Biasanya cemberut, hari ini saya memberikan senyum terindah misalnya ya. Atau teman-teman membagikan apa hari ini? Oh, alhamdulillah pagi ini saya bisa sedekah subuh. Ya kan, memasukkan infak ke dalam kencleng ya, ke dalam celengan subuh. Atau teman-teman hari ini membagikan apa atau melakukan kebaikan apa, nah itu juga disyukuri ya. Nah, seperti itu ya teman-teman latihannya. Teman-teman bisa praktekkan menuliskan jurnal syukur ini setiap harinya ya, sehingga terbiasa. Teman-teman tahu nggak bahwa pikiran kita itu kecenderungannya fokus pada hal-hal yang negatif ya. Jadi kecenderungan pikiran kita itu memang condong pada pikiran-pikiran yang negatif. Makanya kita perlu berlatih supaya pikiran kita nggak ke negatif mulu. Karena kalau pikiran kita sukanya ke hal-hal negatif, jadinya perasaannya jadi sempit, rezeki jadi sempit. Maka perlu dilatih. Tadi melatih otot syukur. Cara melatih pikiran kita supaya bergeser dari yang negatif ke yang positif adalah dengan kita menulis jurnal syukur, sehingga pikiran kita tuh terfokus kepada hal-hal yang baik yang kita dapatkan, yang kita lakukan, yang bisa kita wujudkan. Nah, jadi latihannya seperti itu. Karena kalau nggak dilatih, kita akan terbawa pada pola otomatis hidup kita. Sukanya mengeluh ya, akhirnya setiap hari kerjaannya mengeluh terus gitu ya. Maka harus dilatih dengan jurnal syukur. Tadi Bu Novi, jurnal syukur itu artinya kita menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri dalam satu hari. Nah, itu setiap hari teman-teman lakukan sehingga pikirannya bisa terfokus kepada hal-hal baik yang hadir dalam hidupnya.
Bunda Farhan bertanya, gimana cara mengatasi anxiety ataupun kecemasan? Nah itu, kalau anxiety tadi kecemasan, teman-teman fokusnya, pikirannya ke hal-hal yang tidak diinginkan kan? Sehingga jadi cemas. Maka dengan Ibu tadi melatih dirinya menulis hal-hal yang diinginkan, maka dari cemas bisa bergeser ke tenang, dari cemas bisa bergeser ke senang, ke syukur. Jadi anxiety-nya pergi dengan sendirinya karena pikirannya sudah kita latih ke melihat, mengingat hal-hal baik di hidup kita. Oke. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun berdiskusi atau mau menulis hal-hal yang disyukuri pada hari ini, boleh ditulis. Bener dok, aku suka memikirkan hal yang buruk, terutama takut punya penyakit berbahaya. Iya, maka Bu Eni ya, Bu Eni Cynthia, tanyakan pada diri ibu mau punya penyakit atau mau sehat. Nah, maka latihannya ibu bisa menulis jurnal syukur tadi. Saya bersyukur punya tubuh yang sehat. Ya kan? Saya bersyukur dan sangat bahagia karena tubuh saya setiap hari semakin sehat, semakin energik, semakin bersemangat. Nah, saya bersyukur banget di usia saat ini saya masih bisa beraktivitas dengan baik. Nah, jadi yang dituliskan adalah kondisi yang diharapkan, kondisi yang disyukuri. Jadi kalau kita mikirin penyakit, akhirnya yang datang penyakit karena kita yang mendoakan, ya kan? Maka kalau kita nggak mau penyakitnya yang datang, maka syukuri kesehatan kita yang saat ini. Bu Enisita bilang lagi, aku kalau ada gejala suka cek Google mengarah ke sakit kanker. Jadi aku stres. Iya, jangan cari-cari sendiri. Kalau mau cari tahu ke profesional, bukan ke Mbah Google. Tapi cari tahu ke dokter sehingga bisa dapat saran yang lebih tepat. Oh, perlu obat, oh perlu terapi. Nah, atau ke psikolog, ya kan, bisa konsultasi bagaimana cara mengolah stresnya biar nggak berlebihan sehingga tubuhnya jadi sehat. Tapi kalau kita bertanya ke Google, kita nggak bisa diskusi sehingga malah yang terjadi semakin menakutkan. Maka bertanyalah teman-teman kepada orang yang berkompeten di bidang yang teman-teman tanyakan. Ya, bisa ke dokter kalau terkait kesehatan, bisa ke psikolog kalau terkait kesehatan jiwanya. Sehingga teman-teman bisa lebih tenang dan optimis, tidak jadi pesimis ataupun jadi cemas. Ya. Dokter, saya stres, suka nangis lihat anak saya BB-nya menyusut gara-gara disapih, terus sekarang batuk. Nah, iya, wajar banget ya bunda-bunda kalau kita sebagai orang tua itu merasa khawatir akan perkembangan anak kita. Ya, apalagi mereka masih balita, masih masa pertumbuhan yang memang kondisinya itu menantang sekali gitu ya, mudah fluktuatif gitu kan, masih sensitif tubuhnya. Nah, maka dari itu rasa khawatirnya diterima dulu. Oh iya, saya memang ngerasa khawatir akan penurunan BB anak saya. Saya terima. Nah, jadi penting sekali apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, terima dulu. Oke, BB anak saya saat ini turun. Terus gimana? Nah, maka saya perlu berkonsultasi ke dokter atau ke pakar gizi, ya kan, supaya saya dapat petunjuk apa aja yang perlu saya upayakan untuk membuat kondisi anak jadi semakin baik. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah ibunya harus tenang, karena kalau ibunya stres dengan perubahan pada anaknya, ya jadinya sikap ibunya jadi nggak bersahabat, jadinya penuh tekanan, ayo kamu harus banyak makan. Jadinya nggak bersahabat dengan anaknya. Maka kalau ibunya tenang, vibrasi rasa tenang ibu akan juga dirasakan oleh anak, sehingga anaknya juga jadi lebih tenang dan mau makan yang bergizi. Begitu ya. Dok, kenapa kadang hati selalu cemas? Apa terlalu banyak yang dipikirin?
Ya, jadi kalau cemas itu ibu-ibu ya, itu karena kita hidup di saat ini tapi badannya, pikirannya itu ke masa depan. Jadi hal-hal yang membuat kita cemas itu, kita tubuhnya berada di sini tapi pikiran kita ada di masa depan. Sehingga jadi berlebihan. Kenapa jadi berlebihan atau jadi overthinking atau jadi cemas? Karena yang di masa depan kan kita belum bisa ubah-ubah tuh, belum dalam kendali kita. Jadinya kita pusing sendiri karena kita nggak bisa mengatur-ngatur yang ada di depan. Maka latihan mengobati kecemasan adalah berlatih hidup di saat ini. Ya, hiduplah dengan baik di saat ini. Nikmati aja yang saat ini, karena yang depan tuh belum terjadi. Apapun yang ibu-ibu takutkan, apakah tadi terkait penyakit, terkait dengan perkembangan anak, terkait rezeki, itu belum terjadi. Nah, fokuslah pada hidup teman-teman yang saat ini. Apa yang saat ini bisa teman-teman lakukan? Oh, saya perlu berolahraga supaya tubuh saya sehat, maka lakukan itu, olahragalah. Oh, saya perlu melakukan pola hidup yang sehat supaya tubuh saya sehat, maka lakukanlah. Pilih-pilih makanan yang menyehatkan, hindari makanan yang tidak cocok di tubuhnya. Kemudian, yang bisa saya lakukan adalah mengelola pikiran, mengelola perasaan supaya damai, tenang, bahagia. Sehingga kalau bahagia, tubuhnya juga ikut sehat, rezekinya jadi lapang, hubungannya harmonis, anak juga makin sehat dan semangat. Maka inilah yang dalam kendali teman-teman saat ini. Itu kenapa tadi di awal saya membagikan teknik untuk kita itu bahagia sehingga sehat, harmonis, dan murah rezeki, supaya teman-teman bisa terbiasa berpikir sesuatu yang teman-teman inginkan. Tadi rumusnya adalah dengan teman-teman berlatih menulis jurnal syukur. Ya, jadi kenapa perlu ditulis? Supaya ingat gitu loh. Nggak buru-buru pikirannya. Jadi kalau kita menulis di kertas atau di notes, itu membantu kita untuk fokus. Ya kan? Jadi tuliskan apa yang bisa teman-teman syukuri di hidupnya saat ini, atau di hidupnya di masa lalu yang sudah berhasil teman-teman capai. Oh, alhamdulillah, apa yang disyukuri di hidupnya. Oh, alhamdulillah usia saya panjang udah sampai sekarang. Oh, alhamdulillah anak saya tumbuh setiap harinya. Oh, alhamdulillah saya jadi tahu kondisi anak saya. Ya kan? Jadi apapun yang pernah terjadi, teman-teman syukuri. Bu Rika, semenjak suami meninggal sudah 10 bulan, tapi masih suka sedih dan marah-marah ke anak. Apa wajar, Dok? Iya, jangan berlarut-larut ya. Itu masih terjebak di masa lalu. Hiduplah di saat ini. Yang lalu udah gak bisa diubah lagi. Tapi yang saat ini dan ke depan masih dalam kendali kita. Maka dari itu langkah yang perlu ibu lakukan adalah berdamai. Berdamai itu gimana? Berdamai itu menerima bahwa memang suami sudah tiada. Menerima bahwa memang ibu masih punya rasa sedih, masih punya rasa marah, rasa kecewa atas kondisi yang ada. Terima dulu keadaannya. Karena kalau kita sudah bisa menerima atau mengkondisikan hati kita menerima, maka kita jadi bisa move on. Tapi kalau kita masih menolak takdir Tuhan, maka selama itu kita jadi merasa menderita, masih kerem, masih keganjel, atau masih punya mental block. Jadi cara melepaskan mental block yang menghambat kita adalah dengan kita terima dulu bahwa memang kondisinya nggak baik-baik aja. Memang kondisinya masih sedih. Terus maunya sedih terus atau gimana? Saya terima dan saya lepaskan. Kemudian saya mengizinkan diri saya bahagia, bersyukur, sehingga bisa menjalankan tanggung jawab, peran, amanah anak-anak yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita belum menerima, kita masih protes ke Tuhan, masih marah ke diri sendiri, masih menyalahkan orang lain. Jadinya penderitaannya menular ke anak, ke semuanya, ya kan? Jadi seorang ibu memang perlu banget bisa berlatih mengelola emosinya.
Ya, kalau teman-teman kesulitan mengelola emosi, bisa konsultasi ke saya, bisa secara online lewat Zoom ataupun offline di Semarang. Ya, ibu-ibu bisa daftar sesi konseling langsung dengan saya ke link yang ada di bio saya. Ya, atau bisa main-main ke YouTube ataupun ke Instagram saya, banyak postingan-postingan edukasi-edukasi yang membantu teman-teman untuk pemulihan jiwa. Atau juga bisa ikut kelas saya, workshop self love, ya kan, workshop online self love yang bertujuan untuk menyayangi diri sendiri. Karena pasti semua orang punya masalah, tapi kalau kita menyayangi diri kita, kita bisa membantu diri sendiri untuk bisa tetap kuat, tetap bijaksana, tetap strong menghadapi apapun yang ada. Kelasnya sudah berlangsung, tapi teman-teman masih bisa ikuti karena juga ada rekamannya. Ya, caranya klik link di bio yang ada di profil saya. Nanti di situ ada info-infonya ya. Marah ke suami tapi kadang kurang kontrol, jadi melampiaskan kemarahannya ke anak. Iya ya, jadi tadi saya baru buat postingan tuh Viti ya, marah boleh, marah-marah nggak boleh. Ya, karena merasa marah itu boleh aja, karena Allah memang kasih kita rasa marah. Tapi bersikap marah-marah itu nggak boleh, karena ada dampaknya. Kalau kita marah-marah, anak jadi trauma, anak jadi takut, anak jadi insecure, anak juga jadi bisa ikut marah-marah, meniru orang tuanya. Maukah kita anak kita jadi pemarah? Kan gak mau, ya kan? Maka kitanya kalau tahu kita masih punya sifat marah, kalau tahu kita masih punya kemarahan ke pasangan, kontrol dulu nih emosinya. Ya, caranya gimana? Dihadirkan dulu perasaan marahnya lalu dilepaskan. Atau bahasa sugestinya, saya terima memang saya marah ke suami saya, tapi saya memilih berdamai dengan rasa marah ini dan melepasnya. Saya izinkan kemarahan ini lepas. Saya putuskan untuk memaafkan diri saya yang tadi udah sempat marah. Maafin ya diriku, udah marah-marah ke anak. Maafin ya diriku, udah marah-marah ke suami. I love you diriku. Jadi gak apa-apa ya, karena semua orang itu pernah mengalami kesalahan, kadang juga gak baik-baik aja. Maka kita juga perlu bersikap lembut kepada diri sendiri. Jadi kalau kita salah ya kita maafkan diri kita. Kalau pasangan kita salah, kita maafkan mereka. Ya, dan pastikan kita melakukan pemaafan itu dengan tulus, sehingga hatinya yang tadinya sempit atau hatinya yang tadinya panas menjadi lapang, lega kembali. Ya, Bu Nurmela sepertinya perlu konseling ya. Ya, kita tidak baik ya menyarankan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, karena setiap rumah tangga itu punya masalahnya masing-masing dan perceraian tidak selalu menjadi solusi ya. Jadi jangan memudah-mudahkan untuk memilih berpisah ya. Semuanya masih bisa diselesaikan dengan baik-baik ya teman-teman. Jadi tidak memudah-mudahkan perceraian. Walaupun dalam agama itu perceraian dibolehkan, tetapi kita tidak memudah-mudahkan hal itu. Makanya ketika kita ada masalah, kita justru perlu belajar, karena sebenarnya masalah adalah pintu untuk kita belajar. Jadi ketika kita belajar inilah kita bisa mengubah banyak hal pada diri kita maupun pada lingkungan kita. Tapi kalau ketika ada masalah, dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, kapan belajarnya? Ya kan, kapan belajarnya? Jadi masalah itu semua ada pada pola pikir kita, pada perasaan kita, dan cara kita merespon. Jadi cara kita merespon ini yang perlu kita belajar mengubahnya.
Karena kalau cara merespon masalah masih sama, masih salah gitu ya, maka masalahnya ya jadi berulang lagi. Itu kenapa banyak orang ketika sedang ada masalah di keluarga, kepada pasangan, kepada anak, mencari bantuan profesional. Kalau kita punya masalah di tubuh, kita sakit, kan kita cari dokter untuk tempat kita berobat, bertanya, berkonsultasi. Nah, kalau kita punya masalah dalam relasi, ya, dengan anak kah, dengan pasangan, nah kita juga perlu bantuan profesional. Nggak ada perlu untuk bisa terbuka juga, berkonsultasi ke psikolog, ke konselor pernikahan seperti saya, ya, untuk membantu teman-teman bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda, sudut pandang baru terkait dirinya, terkait pasangannya, terkait hidupnya. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi ke saya, bisa secara online via Zoom ataupun datang langsung nih offline ke kantor saya di Semarang. Cara dan info pendaftarannya teman-teman bisa klik link yang ada di bio profil saya, itu nanti tersambung ke kontak saya. Nanti teman-teman bisa dapatkan info untuk layanan konsultasi psikolog ataupun konsultasi pernikahan, ya. Jadi bantu diri sendiri untuk bisa pulih, karena yang bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan kita adalah diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain, ya. Karena yang bertanggung jawab memulihkan diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau tahu kita masih sulit mengontrol emosi, masa kita suruh orang lain untuk mengerti kita yang marah-marah? Enggak dong, kita yang perlu belajar untuk mengolah kemarahan kita agar bisa lebih cepat tenang. Jangan salahkan anaknya, jangan salahkan suaminya, ya kan? Tapi berlatihlah untuk bisa mengolah kemarahan kita dengan baik. Lagi LDM tapi sering overthinking dengan suami karena jarang nelpon pun kalau sudah ada waktu luangnya. Iya ya, jadi long distance marriage ya, jadi perlu berlatih untuk percaya, karena percaya, yakin, nah itu membuat hubungannya menjadi sehat, dirinya juga jadi sehat, nggak overthinking. Nah, supaya kita bisa yakin dan percaya, maka jangan percaya pada diri sendiri ataupun pada pasangan, tapi berserah pada Tuhan. Yakinnya tuh pada Allah aja, berserah diri. Ya, berserah diri pada Allah supaya apa? Supaya menjaga pasangan kita, menjaga diri kita dalam fase LDM-nya, atau yang enggak LDM juga bisa mengalami hal yang sama, overthinking dan lain-lain. Itu kan godaan-godaan dari pikiran kita yang suka berlebihan. Maka dari itu teman-teman, kita perlu berlatih jurnal syukur tadi ya. Jurnal syukur itu membantu kita untuk melatih pikiran kita dari berpikir yang negatif, berpikir tentang masalahnya terus ya, ke berpikir tentang hal-hal baik yang ada dalam hidupnya. Ya, teman-teman tuliskan. Di sini boleh teman-teman tulis di komen hal-hal yang sangat teman-teman syukuri di hidupnya hari ini ataupun sepanjang kehidupan teman-teman. Tulisin deh. Pasti teman-teman akan banyak mendapat hal-hal yang teman-teman bisa syukuri. Bahkan termasuk berhasil melewati masalah-masalahnya yang kemarin, itu kan termasuk hal yang bisa teman-teman syukuri. Wow, ternyata saya hebat ya, ternyata saya kuat juga ya, bisa melewati masalah yang kemarin-kemarin. Nah, sehingga kita jadi merasa sangat bersyukur. Bu, ayah, kalau saya stop emosional, anak bisa sembuh dari trauma? Bisa banget dong. Karena kan sumber traumanya ibunya sendiri nih. Jadi ketika ibunya sudah bisa lebih tenang, sudah lebih banyak senyum kalau ketemu anak, sudah lebih happy merawat anaknya, tentu anaknya jadi juga ikut happy. Karena sifat emosi itu menular. Kalau ibunya cemas, anak juga ikut cemas. Kalau ibunya pemarah, anak juga ikut pemarah. Kalau ibunya susah ngontrol emosi, anak juga. Kenapa? Karena anak ya belajar dari kita, dari siapa dong? Jadi ketika kitanya berubah, lebih tenang, lebih senang, lebih banyak syukur, anak juga secara emosi
jauh lebih menyejukkan hati. Nah, persoalannya kalau ibu-ibu masih kesulitan mengelola emosi, nah itu berarti masih banyak nih trauma, luka, inner child yang perlu untuk dilepaskan. Cara cepat untuk melepaskan trauma ataupun emosi yang udah menumpuk-numpuk itu adalah lewat sesi konseling. Teman-teman bisa daftar ke link yang ada di bio ya untuk melakukan sesi konseling secara personal dengan saya. Ya, nah itu akan sangat cepat membantu teman-teman untuk mengenali apa sih akar masalah dalam diri yang membuat kesulitan untuk mengontrol emosi. Ada pola pikir apa di dalam dirinya, ada emosi apa yang masih menumpuk-numpuk dalam dirinya, gitu ya. Bu, bagaimana cara ilangin inner child? Nah, itu tadi lewat sesi konsultasi. Ya, nanti di sesi konsultasi saya akan bantu, ya, profesional itu akan membantu teman-teman untuk menggali ke akar masalahnya. Ya, ke akar masalahnya sehingga akar masalah itu yang nanti kita terapi. Ya, salah satu teknik terapinya adalah dengan penerimaan. Teman-teman sadari dulu bahwa dirinya itu masih punya luka batin, masih punya inner child, ya kan? Terima dulu bahwa dirinya masih mudah marah-marah, ya kan? Terima dulu bahwa dirinya masih susah mengontrol emosi. Terima dulu bahwa dirinya masih punya rasa khawatir yang berlebihan. Nah, jadi penerimaan itu akan melegakan hati kita. Tapi kalau kita masih protes diri kita kok begini ya, kok begitu ya, sekitar kita kok begini, kok begitu ya. Nah, protes ini tadi yang membuat kita jadi tambah marah, tambah overthinking, tambah khawatir. Tapi kalau kita berlatih menerima semua keadaan, nah ini membuat kita jadi tenang. Nah, apalagi kalau teman-teman bisa berlatih syukur. Tadi tulis ya teman-teman. Latih untuk menuliskan. Jadi teman-teman nanti boleh beli satu buku. Teman-teman jadikan buku itu buku jurnal syukur. Jurnal itu namanya buku gitu ya. Nah, teman-teman tulis hal-hal yang teman-teman syukuri tentang orang tuanya ya. Orang tua kita kan sumber inner child itu kan dari pola asuh orang tua. Tapi orang tua juga punya kebaikan. Ya kan? Jadi daripada teman-teman mengingat-ingat keburukan, kekurangan, kesalahan orang tua, jadi ganti teman-teman menuliskan kebaikan-kebaikannya, pengalaman-pengalaman bersama orang tua yang menyenangkan. Nah, teman-teman tulis itu sehingga tadinya teman-teman kesel ke orang tuanya, dengan berlatih menulis syukur, teman-teman jadi bisa mengakses rasa sayang, rasa senang, rasa beruntung punya orang tua seperti mereka. Begitupun kalau teman-teman sebagai ibu, sebagai orang tua, teman-teman bisa menuliskan hal-hal yang teman-teman syukuri dari dirinya sebagai ibu. Wah, walaupun saya masih jadi ibu yang emosian, kadang mudah marah, tapi saya bersyukur saya adalah ibu yang rajin masak. Teman-teman cari itu gitu ya. Aduh, walaupun saya itu sibuk bekerja, tapi saya bersyukur saya bekerja dengan cara yang halal. Nah, apalagi ya, walaupun saya sebagai ibu masih suka ngomel, kan rata-rata ibu-ibu memang suka ngomel ya. Tapi saya sangat bersyukur ya Allah, setelah saya ngomelin anak saya mau minta maaf kepada mereka dan memeluk mereka kembali. Ya kan, saya bertanggung jawab atas kesalahan saya, udah ngomelin anak, tapi setelah itu saya peluk mereka, saya obatin kalau ada yang terluka. Saya bersyukur pada diri saya yang mau belajar terus-menerus. Nah, jadi dengan latihan syukur, teman-teman tetap bisa melihat sisi baik dari hidupnya. Ya. Nah, hal-hal syukur inilah yang nanti bisa mengubah keadaan teman-teman ya, dari yang belum baik menjadi tambah baik. Jadi boleh marah ya Bun ke anak, terus minta maaf. Ya kalau sudah terlanjur marah mau bagaimana lagi, ya kan? Jadi bukan berarti boleh marah.
Ya kan, sebaiknya tidak marah gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur marah, maka supaya tidak menjadi trauma bagi anak, minta maaf. Ya, dan minta maaf yang paling bagus itu lewat perbuatan. Perbuatan apa? Tidak mengulangi lagi kemarahannya. Yaitu menjadi ibu yang tenang, ibu yang rileks, ibu yang senang. Sehingga anak pun jadi senang dan bisa bertumbuh dengan sehat, ya. Seperti itu teman-teman, untuk info lebih lengkapnya tentang layanan yang kami sediakan, yaitu konsultasi psikologi, konsultasi parenting, ataupun konsultasi pernikahan. Teman-teman bisa klik link yang ada di bio profile saya. Saya punya layanan konseling, ada juga layanan workshop self love yang saat ini sedang berjalan. Nanti masih ada satu sesi lagi Jumat pekan depan tanggal 22 secara online. Teman-teman bisa bergabung, atau teman-teman juga bisa memiliki e-book atau buku elektronik ya yang sudah saya buat. Ada afirmasi panduan untuk pemulihan jiwa, itu murah aja, 99.000 aja. E-booknya teman-teman bisa akses dan dapatkan di link bio saya ya. Ya, teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ingat ya, bantu diri sendiri untuk lebih tenang, lebih bahagia, lebih harmonis. Salah satunya tadi dari yang kita pelajari adalah dengan latihan menulis jurnal syukur. Tulis sebanyak-banyaknya, minimal 5-10 hal-hal baik yang bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman dapatkan setiap harinya. Tujuannya adalah supaya teman-teman terbiasa berpikir positif dan merasa positif, sehingga nanti hatinya lapang, rezeki jadi semakin senang datang. Demikian teman-teman semuanya untuk live pagi ini. Semoga ada inspirasi, manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dan teman-teman bisa praktekkan. Siapa yang mempraktekkan, itulah yang mendapatkan banyak manfaatnya. Maka tadi kita sudah belajar tentang jurnal syukur, menulis hal-hal yang kita syukuri setiap harinya. Maka praktekkan setelah ini atau nanti sebelum tidur, teman-teman tuliskan. Dan kalau teman-teman bisa melakukannya secara rutin setiap hari, buktikan bahwa teman-teman bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hidupnya. Karena ini sudah sesuai dengan janji Allah di Quran Surat Ibrahim ayat 7. Siapa yang bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. Siapa yang suka kufur, Allah tambah lagi murkanya. Ya kan? Siapa yang suka bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Siapa yang suka mengeluh, berkeluh kesah, ya, maka Allah tambah lagi keluhannya. Jadi tinggal kita mau memilih yang mana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di live lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.